Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Milenial. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pembahasan lengkap siklus akuntansi untuk perusahaan jasa, di mana siklus ini kita mulai dari bukti transaksi. Nanti akan kita lakukan analisa terhadap transaksi dan kita lakukan pencatatan dalam jurnal umum. Kemudian kita akan melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar dan dilanjutkan dengan menyusun neraca saldo. Dari neraca saldo, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Kemudian, jurnal penyesuaian ini akan kita posting ke dalam buku besar. Dan kita akan menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Atau kita juga bisa membuat neraca lajur. Tapi neraca lajur dalam siklus akuntansi di sini sifatnya tidak wajib ya. Karena neraca lajur bukan bagian daripada siklus akuntansi. Dan ini hanya merupakan sarana pembantu untuk mempermudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan. Dari neraca saldo setelah penyesuaian ini atau dari neraca lajur, kita akan melanjutkan menyusun laporan keuangan. Kemudian kita akan membuat jurnal penutup untuk akhir periode. Dari jurnal penutup kita akan melakukan posting ke dalam buku besar dan kita akan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Dan sampainya kita pada neraca saldo setelah penutupan berarti siklus akuntansi sudah selesai. Kita akan mulai lagi untuk siklus akuntansi yang periode baru. Di sini ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini sifatnya hanya opsi, jadi boleh dikerjakan dan boleh tidak. Dan ini dikerjakan pada awal periode berikutnya. Dan yang perlu diingat, tidak ada neraca saldo setelah jurnal pembalik. Sekarang kita akan mulai membahas untuk yang tahap pertama, yaitu jurnal umum. Di sini ada format jurnal umum yang sudah saya buat ya. Di sini ada PO Tayo, kemudian di sini ada jurnal umum, ini periodenya. Kemudian yang sebelah kanan di sini ada transaksi yang diawali dengan neraca saldo per 31 Maret 2022. Kemudian yang di bagian bawah di sini ada transaksi yang terjadi selama bulan April tahun 2022. Kemudian di sini ada nama akun yang akan digunakan dalam pencatatan di jurnal umum selain akun-akun yang ada dalam neraca saldo di sini. Kemudian di sini ada juga pedoman jurnal umum. Jadi kita akan melakukan analisa transaksi dengan berpedoman pada pedoman jurnal umum ini. Yang mana kita ketahui akun itu terbagi menjadi beberapa kategori. Ada aset, liabilitas atau hutang, ekuitas atau modal, kemudian prive, pendapatan, dan beban. Di mana letak bertambah dan berkurangnya. Jadi ketika suatu akun itu masuk kategori aset, maka akan bertambah di debit, kemudian berkurang di kredit. Kemudian untuk liabilitas akan bertambah di kredit, kemudian berkurang di debit. Ekuitas akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Kemudian prive bertambah di debit, berkurang di kredit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Dan untuk beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Jadi inilah pedoman yang akan kita gunakan dalam menganalisa transaksi sini. Sekarang kita mulai melakukan analisa untuk yang pertama ya. Ini saya perkecil dulu. Jadi ketika kita menghadapi studi kasus seperti ini yang memiliki saldo awal ya, neraca saldo setelah penutupan PO Tayo per 31 Maret 2022 ini tidak perlu kita lakukan pencatatan dalam jurnal umum, tapi ini nanti akan menjadi saldo awal di masing-masing buku besar ketika kita melakukan posting dalam buku besar. Sekarang yang akan kita lakukan pencatatan adalah transaksi yang terjadi di bulan April 2022 ini. Dapat kita lihat di sini tanggal 2 April dibeli perlengkapan kendaraan secara tunai sebesar 1.500.000 ya. Jadi yang dibeli di sini adalah perlengkapan kendaraan secara tunai. Jadi analisanya karena yang dibeli di sini adalah perlengkapan kendaraan,
maka perlengkapan kendaraan ini akan bertambah. Perlengkapan kendaraan itu masuk dalam kategori aset, maka akan bertambah di sebelah debit ya. Berarti kita bisa membuat tanggalnya terlebih dahulu di sini, tanggal 2 ya. Kemudian akun yang di debit tadi adalah, karena yang dibeli di sini perlengkapan, berarti yang bertambah perlengkapan, yaitu perlengkapan kendaraan. Kemudian karena pembeliannya secara tunai, berarti ini akan mengurangi uang kas. Uang kas itu masuk kategori aset, ketika berkurang di sebelah kredit, berarti di kreditnya di sini adalah kas. Berapa besarnya? Kita sesuaikan dengan jumlah ini, yaitu 1.500.000. Kemudian untuk kolom referensi ini kita kosongkan terlebih dahulu ya. Ini nanti akan kita isi pada saat kita melakukan posting dalam buku besar. Kemudian yang kedua, tanggal 5 April 2022, dibayar beban atas pemasangan baliho untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 1.200.000. Dicatat menggunakan metode beban. Jadi yang diminta di sini adalah metode beban, artinya atas pemasangan baliho di sini akan diakui sebagai beban. Jadi kita bisa melihat akun apa yang bisa kita gunakan beban. Ya, di sini ada beban iklan, berarti masuk ke dalam beban iklan. Meskipun untuk masa 1 tahun, tapi di sini metodenya metode beban. Berarti beban akan bertambah di sebelah debit ya. Jadi kita buat di sini dulu tanggalnya, yaitu tanggal 5. Kemudian di sebelah debitnya adalah beban. Dan karena dibayar, tentu uang kas kita akan berkurang. Kas masuk kategori aset, berkurang di sebelah kredit. Berarti di sini kita masukkan. Berapa duitnya? Sesuai dengan jumlah yang dibayar, yaitu 1.200.000. Kemudian yang tanggal 7, diterima pembayaran hutang dari pelanggan sebesar 6 juta. Jadi kalau pelanggan berhutang, berarti bagi PO Tayo merupakan piutang, berarti penerimaan piutang. Karena di sini diterima dari pelanggan, berarti akan menambah uang kas. Uang kas itu masuk kategori aset dan akan bertambah di sebelah debit. Ya, kita bisa membuat tanggalnya di sini. Kita masukkan di sebelah debit, yaitu kas. Dan di kreditnya, karena pelanggan berhutang, berarti bagi kita namanya adalah piutang. Berarti piutangnya akan berkurang karena diterima ya. Jadi piutang berkurang di sebelah kredit, karena piutang masuk kategori aset, berkurang di kredit. Kita masukkan di sini jumlahnya, yaitu sebesar 6 juta. Kemudian yang tanggal 8, diterima tunai pendapatan jasa minggu pertama bulan April 2022 sebesar 12.500.000. Jadi diterima tunai ya. Kalau diterima tunai berarti kas kita akan bertambah. Kas masuk kategori aset, bertambah di sebelah debit. Berarti kita buat dulu di sini tanggalnya. Kemudian di debitnya tadi yang bertambah adalah kas, dan di sebelah kreditnya, karena yang diterima merupakan pendapatan jasa, berarti di sebelah kreditnya adalah pendapatan. Pendapatan bertambah di sebelah kredit ini. Berarti di sini kita gunakan akun pendapatan jasa. Berapa besarnya? Kita sesuaikan dengan jumlah yang diterima, yaitu 12.500.000. Kemudian tanggal 12 April, dibayar biaya servis perawatan kendaraan bus sebesar 4.500.000. Jadi dibayar biaya servis ya, artinya berarti biayanya di sini akan bertambah atau beban bertambah di sebelah debit. Sekarang kita lihat beban apa yang bertambah. Jadi kita lihat akun yang boleh digunakan. Ya, di sini ada beban operasional bus ya. Jadi kita masukkan ke dalam beban operasional bus ini, yaitu di sebelah debit. Jadi kita buat dulu di sini tanggalnya. Di tanggal 12, di sini tadi adalah beban operasional bus di sebelah debit. Dan karena di sini tadi dibayar biaya servis, berarti kas kita akan berkurang. Kas itu masuk kategori aset, berkurang di sebelah kredit, berarti masuk ke sini.
Berapa besarnya? Ya kita masukkan sesuai dengan jumlah yang dibayar, yaitu 4.500.000. Kemudian tanggal 15 diterima tunai pendapatan jasa minggu kedua bulan April sebesar 10.200.000. Jadi ini analisanya sama dengan yang tanggal 8 ini ya. Diterima tunai pendapatan, cuman bedanya ini minggu pertama, ini minggu kedua. Berarti jurnalnya sama, yaitu kita akan buat tanggalnya lebih dahulu. Di sebelah debit di sini akan menambah kas, dan di kreditnya akan menambah pendapatan jasa ya, karena yang diterima merupakan pendapatan. Berapa besarnya? Kita masukkan sesuai dengan angka ini, 10.200.000. Kemudian yang berikutnya tanggal 18 ya, dibayar hutang yang jatuh tempo sebesar 2 juta. Berarti di sini ada hutang yang sudah jatuh tempo 2 juta dan akan dilakukan pembayaran. Berarti hutangnya di sini akan berkurang karena dilakukan pembayaran. Hutang berkurang, kita lihat di sini ada liabilitas. Kalau berkurang itu di debit. Berarti kita masukkan di sini. Ya kita masukkan di sini ya. Tanggalnya kita buat tanggal 18. Berarti di sebelah debitnya adalah hutang usaha karena itu yang dibayar, dan membayar itu pasti menggunakan uang kas. Jadi kas kita berkurang di sebelah kredit ya, karena kas masuk kategori aset. Berapa besarnya? Ya kita masukkan sesuai dengan yang dibayar, yaitu sebesar 2 juta. Kemudian di sini ada tanggal 20, dibayar beban kebersihan dan keamanan bulan April 2022 sebesar 300.000. Jadi di sini dibayar beban, berarti artinya beban akan bertambah ya. Di sini beban bertambah di sebelah debit, dan kita membayar pasti menggunakan kas ya. Kasnya akan berkurang, yaitu di sebelah kredit. Sekarang kita lihat akun apa yang bisa kita gunakan. Ya di sini ada beban kebersihan dan keamanan ya. Berarti kita masukkan ke dalam akun itu. Kita masukkan di sini tanggalnya, yaitu tanggal 20. Berarti di sebelah debitnya masuk ke dalam beban kebersihan dan keamanan, sedangkan di kreditnya kas ya, karena ini mengurangi uang kas. Berapa besarnya? Tentu sesuai dengan jumlah yang dibayar, yaitu 300.000. Maka kita masukkan di sini 300.000. Kemudian tanggal berikutnya yaitu tanggal 21. Tuan Tayo menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Jadi kalau digunakan untuk keperluan pribadi itu disebut dengan prive ini. Jadi prive bertambah di debit dan yang digunakan adalah uang. Berarti uang perusahaan akan berkurang. Uang perusahaan akan berkurang di sebelah kredit. Berarti kita buat di sini jurnalnya. Di sebelah debitnya adalah prive karena menggunakan uang untuk keperluan pribadi, dan di sebelah kreditnya adalah kas. Berapa besarnya? Sebesar 1 juta. Kemudian berikutnya tanggal 24 diterima tunai pendapatan jasa minggu ketiga bulan April sebesar 16.600.000. Jadi analisanya karena diterima tunai, berarti ya kita buat dulu tanggalnya ya. Berarti di sebelah debitnya di sini adalah kas karena diterima tunai ya. Yang diterima adalah pendapatan. Berarti di sebelah kreditnya adalah pendapatan ya, karena pendapatan bertambah di kredit. Berapa duitnya? Kita sesuaikan di sini, yaitu 16.600.000. Kemudian tanggal 26 diterima uang sewa salah satu kendaraan bus untuk 10 hari perjalanan wisata ke Bali sebesar 7.500.000. Dicatat menggunakan metode pendapatan. Jadi di sini yang diminta adalah metode pendapatan. Artinya penerimaan uang sewa ini akan langsung diakui sebagai pendapatan ya. Berarti kita buat di sini tanggalnya adalah tanggal 26. Karena di sini diterima, berarti uang kas akan bertambah. Uang kas itu masuk kategori aset, bertambah di sebelah debit. Berarti di sini kita masukkan kas, dan di sebelah kreditnya, karena di sini diminta menggunakan metode pendapatan,
berarti langsung diakui sebagai pendapatan jasa. Berapa besarnya? Kita sesuaikan, yaitu 7.500.000. Selanjutnya tanggal 28 dibayar beban operasional kendaraan selama bulan April 2022 sebesar 2.700.000. Berarti ini karena merupakan pembayaran beban akan bertambah, yaitu beban operasional kendaraan, dan kas akan berkurang karena untuk membayar. Berarti analisanya di sini kita buat tanggalnya dulu. Beban akan bertambah di sebelah debit dan kas akan berkurang di sebelah kredit. Berapa besarnya? Kita ambil angka ini, 2.700.000. Kemudian selanjutnya tanggal 29 dibayar angsuran pinjaman bank bulan April 2022 sebesar 3 juta beserta bunganya 250.000. Berarti jumlah yang dibayar adalah 3.250.000. Yang dibayar merupakan hutang bank, berarti hutang bank akan berkurang. Jika kita lihat di neraca saldo, ya di sini ada utang bank ya. Utang bank itu kan di sebelah kredit. Maka ketika berkurang karena dia masuk kategori liabilitas ini ya, berarti utang itu berkurang di sebelah debit. Jadi dapat kita lihat nih, utang berkurang di sebelah debit dan bertambah di kredit. Jadi kita buat di sini tanggalnya adalah tanggal 29. Berarti di sini kita buat hutang bank karena utang bank yang dibayar. Kemudian kita masukkan di sini bunganya, ada beban bunga yang dibayar, dan kita membayar akan mengurangi uang kas ya, kas berkurang di sebelah kredit. Berapa utang bank? Utang bank di sini adalah 3 juta ya, kita masukkan. Kemudian bunganya adalah 250 dan kas yang untuk membayar tentu di sini 3.250.000. Kemudian yang selanjutnya tanggal 30 diterima tunai pendapatan jasa minggu keempat bulan April, yaitu 14 juta. Jadi analisanya adalah uang kas akan bertambah karena ada penerimaan, dan pendapatan akan bertambah karena yang diterima adalah dari pendapatan. Berarti kita buat di sini tanggalnya tanggal 30, di debit di sini berarti kas kita akan bertambah ya, karena menerima pendapatan. Dan di kreditnya pendapatan bertambah. Berapa besarnya? Kita masukkan sesuai angka ini, 14 juta. Kemudian tanggal 30 lagi dibayar gaji dan upah karyawan bulan April 2022 sebesar 4 juta. Jadi di sini kita melakukan pembayaran gaji dan upah. Artinya beban gaji dan upah akan bertambah dan kas akan berkurang karena untuk melakukan pembayaran. Kita buat di sini tanggalnya terlebih dahulu, kemudian di debitnya tentu di sini akan menambah beban yang dibayar, yaitu beban gaji dan upah karyawan, dan di kreditnya kas karena digunakan untuk membayar, jadi kasnya berkurang. Berapa besarnya? Kita ambil duitnya ini, yaitu 4 juta. Dan yang berikutnya, ini yang terakhir ya, tanggal 30 April dibayar beban atas pemakaian listrik, air, dan telepon bulan April 2022 sebesar 800.000. Jadi ini masih beban juga ya yang dibayar, cuma namanya adalah beban listrik, air, dan telepon. Kemudian yang dibayar sebesar 800.000 ini tentu akan mengurangi uang kas. Berarti kita buat di sini tanggalnya yaitu tanggal 30. Di sini yang dibayar adalah beban listrik, air, dan telepon, maka di sebelah debit, dan di kreditnya kita membayar tentu menggunakan uang kas ya, jadi kasnya berkurang. Berapa yang berkurang? Sebesar 800.000 rupiah. Jadi ini cara melakukan analisa dan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi di sini sudah habis transaksinya. Jadi jika sudah selesai, di sini dapat kita jumlahkan ya. Jadi ini untuk pedomannya saya hilangkan. Sekarang saya hitung jumlahnya antara debit dan kredit.
Jadi 88.050.000 rupiah. Jadi inilah jurnal umum untuk PO Tayo bulan April tahun 2022.